Saudara-saudara sekalian, Shalom, Tuhan berkati Anda semua. Pada kesempatan ini saya ingin sharing kepada Anda mengenai bagaimana seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, dan jemaat secara keseluruhan, jemaat Kristen, orang Kristen harus mengucap syukur dalam berbagai hal. Tapi pada kesempatan ini kita akan melihat aspek lain, yaitu mengucap syukur karena pekerjaan pemberitaan pekabaran Injil, mengucap syukur karena hasil dari pekerjaan pemberitaan Injil, atau mengucap syukur atas hasil evangelisme. Saudara sekalian, kita akan melihat itu dari kebenaran firman Tuhan ini dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 16. Jadi 1 Tesa 2 ayat 13 sampai 16. Nah, mengucap syukur ini suatu ajaran yang sangat penting, ya, satu prinsip ajaran Kristiani yang sangat penting dan harusnya ada pada setiap orang. Dan apabila kita membaca firman Tuhan dan kita memahami firman Tuhan, maka salah satu endingnya, salah satu result atau hasilnya yaitu mengucap syukur. Jadi belajar firman Tuhan dan kemudian ada sesuatu yang kita harus mengucap syukur. Jadi aplikasi atau hasil dari belajar tentang Alkitab, belajar Alkitab atau belajar firman Tuhan itu yaitu adalah something to praise, sesuatu yang harus kita give thanks, kita mengucap syukur dan kita memuji Tuhan, ya, kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan karena sesuatu ajaran atau sesuatu hasil, ada hasil yang kita dapatkan dari membaca Alkitab atau mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengucap syukur itu adalah hal yang positif, sementara hal yang negatifnya itu adalah menggerutu. Ya, jadi lawan dari mengucap syukur itu adalah menggerutu. Dan menggerutu itu adalah sikap dari ketidak menghargai, ya, tidak menghargainya pimpinan Tuhan. Jadi kalau seseorang yang menggerutu, seorang Kristen yang menggerutu, ya, mengomel, menggerutu, artinya dia tidak menerima bagaimana keadaannya dan bahwa dia dipimpin oleh Tuhan, ya. Jadi tidak mengapresiasi pimpinan Tuhan itu adalah lawan dari mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah hal yang positif, sementara yang negatifnya tidak menghargai pimpinan Tuhan. Dan karena itu mengomel atau menggerutu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam surat Tesa juga itu Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam 1 Tesa 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah senantiasa, ya, give thanks in all circumstances, mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita akan melihat bagaimana di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 16 ini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika ini untuk mengucap syukur baik di dalam hal yang baik, yang positif, yang terjadi di dalam kehidupan jemaat, tetapi juga hal-hal yang sulit, ya, hal-hal yang sulit yang membuat penilaian orang terhadap jemaat Kristen itu sesuatu yang sulit, ya, yang sukar, yang sulit. Tetapi kemudian dari keadaan yang sulit itu Paulus mengajarkan bagaimana tetap juga kita harus mengucap syukur. Jadi Paulus mengatakan dia harus mengucap syukur dan jemaat pun harus mengucap syukur terhadap keadaan-keadaan yang sulit. Karena itu di akhir surat 1 Tesalonika ini, ya, Paulus mengatakan mengucap syukurlah senantiasa, ya, mengucap syukurlah di dalam segala hal, ya, give thanks in all circumstances, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ada dua hal yang kalau kita bisa pelajari dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 16, ya, tentang mengucap syukur ini. Yang pertama yaitu bahwa mengucap syukur harus dilakukan karena firman Tuhan telah diberitakan, ya, evangelisme telah dilakukan dan jemaat atau orang yang mendengar, menerima firman Tuhan itu dan percaya kepada Yesus. Jadi kasus ini, saudara-saudaraku, terjadi dengan jemaat di Tesalonika, meskipun kita tahu bahwa banyak orang juga yang tidak menerima, tetapi Paulus dan tim pelayanannya, mereka melayani Tuhan di sana dan ternyata
banyak juga ya, tidak terbilang ada banyak orang-orang yang Yahudi, banyak orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, tentu saja orang Yunani yang menerima firman Tuhan. Dan karena itu Paulus menyampaikan bahwa dia mengucap syukur, dia dan tim pelayanannya mengucap syukur tentang hal itu. Jadi mengucap syukur karena firman Tuhan disampaikan dan banyak orang diselamatkan karena pemberitaan firman Tuhan itu. Itu hal yang pertama, dan saya ingin membaca itu dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, ya. Kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Ini alasannya, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Bapak Ibu, Paulus, Timotius dan Silas ya menulis surat ini, dan mereka mengatakan bahwa kami tidak putus-putusnya mengucap syukur. Jadi kami selalu mengucap syukur. Kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab, ini alasannya, sebab kamu telah menerima firman Allah. Jadi mengapa Paulus dan tim pelayanan, Paulus, Silas dan Timotius ini mengucap syukur? Alasannya itu karena ya jemaat di Tesalonika ini mereka menerima firman Tuhan. Mereka menerima apa yang Paulus dan tim pelayanannya sampaikan. Kemudian mereka percaya pada firman Allah. Jadi mereka menerima, mereka percaya dan mereka menerima firman itu. Mereka percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, mereka mengucap syukur karena firman itu hidup di dalam jemaat di Tesalonika. Dan di dalam frasa yang disebutkan sini, bekerja. Firman itu bekerja di dalam mereka, ya. Firman itu bekerja di dalam jemaat Tesalonika. Bekerja artinya berdampak, ya. Artinya firman itu tidak hanya diterima saja tetapi dilaksanakan dan kemudian berdampak di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, itu alasannya kenapa Paulus dan rombongan dan tim pelayanannya itu mengucap syukur. Mereka menulis surat Tesalonika ini kira-kira 5 tahun setelah firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan diberitakan di Tesalonika, Injil masuk di Tesalonika, dan mereka menulis surat ini dan mereka mengatakan bahwa kami tidak berhenti-hentinya atau kami selalu mengucap syukur. Dan alasan mengucap syukur itu karena jemaat di Tesalonika menerima firman Tuhan. Jemaat di Tesalonika percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia ini, sebagai juru selamat mereka. Dan yang ketiga, tidak sampai di situ saja, tapi jemaat di Tesalonika bekerja, bahwa firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Jadi mereka menghidupi firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu berdampak. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kata lain, ini bukan saja mereka menjadi jemaat di Tesalonika ini menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi orang Kristen yang berdampak. Jadi firman itu diterima, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, dan firman itu hidup di dalam mereka. Dengan kata lain, mereka menghidupi firman Tuhan. Firman itu bekerja dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, semua kegiatan mereka itu diwarnai dan diinspirasi oleh firman Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, menghidupi firman Tuhan adalah sesuatu yang, jadi tidak sekedar percaya, tapi menghidupi firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, banyak orang Kristen, banyak orang yang disebut Kristen, yang church goers, yang pergi ke gereja, ya, yang membaca Alkitab, bahkan membaca Alkitab, tetapi tidak menghidupi apa yang dia pelajari, apa yang dia dengar dari firman Tuhan itu. Jadi tidak sampai menghidupi. Tapi yang terjadi di jemaat di Tesalonika, yaitu mereka menerima, mereka percaya, dan kemudian firman itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Demikianlah frasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini. Firman Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dengan kata lain, firman Tuhan itu hidup
di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang teman saya, seorang profesor ya, dan dia di kampus di mana saya sekolah dulu, dan teman saya baik ketika sama-sama sekolah ya, berkenalan, dan saya ketemu dia, sudah lama nggak ketemu dan saya ketemu dia kembali, dan dia sampaikan ke saya begini, Victor, saya cukup kecewa dengan apa yang berkembang belakangan ini, bukan hanya di Indonesia tapi di banyak tempat, di negara-negara maju dan di banyak tempat. Dan bahkan dia katakan bahwa dia baru saja mendengarkan juga satu renungan atau firman Tuhan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dari suatu negara Eropa. Dia sampaikan begitu dan dia sangat tertarik, dan dia mengatakan bahwa dia cukup kecewa karena melihat gereja dan orang Kristen itu bisa dibedakan antara loyang dan emas. Saudara, dia menggunakan istilah loyang dan emas. Loyang ini menggambarkan kualitas orang Kristen di mana firman Tuhan tidak hidup di dalam, tidak bekerja di dalam hidupnya, dia tidak menghidupi firman Tuhan, yang disebut dengan orang Kristen loyang. Dan kemudian dia katakan orang Kristen emas atau orang Kristen yang kualitas imannya itu baik karena firman Tuhan itu tidak hanya dia terima, dia dengar, tapi firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupannya. Jadi dia gunakan istilah itu. Dia gunakan istilah orang Kristen loyang dan orang Kristen emas, yang menggambarkan bagaimana orang Kristen yang disebut Kristen tapi tidak menghidupi ajaran kekristenan, dan orang Kristen yang benar yaitu orang Kristen yang menghidupi ajaran kekristenan atau firman Tuhan yang mewarnai dan menginspirasi semua aspek kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, itu yang dia gunakan, dan ya itulah yang dia sharing dengan saya tentang keprihatinannya terhadap apa yang dia lihat di dalam kehidupan, bukan hanya di Indonesia tapi dia mengambil contoh di banyak negara lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang menghidupi firman Tuhan. Kalau kita katakan di sini bukan orang Kristen loyang tapi orang Kristen emas, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan menghidupi ajaran firman Tuhan, ajaran Kristen itu di dalam kehidupannya. Dan untuk itu, saudara-saudaraku, Paulus, Timotius, dan Silas mengucap syukur. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan karena firman Tuhan itu diterima, percaya diterima, dan kemudian dihidupi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Tesalonika. Saudara-saudara sekalian, apa artinya firman ini bagi kita? Firman ini bagi kita ingin menyampaikan bahwa sebagai pekerja, jadi kalau Anda adalah juga pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, maka Anda harus mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa atas hasil dan dampak dari kegiatan penginjilan, pekerjaan penginjilan. Apa yang sudah Anda lakukan, hasilnya itu nampak ya dalam kehidupan jemaat dan karena dalam kehidupan orang-orang yang mendengar itu, dan karena itu Anda harus mengucap syukur. Meskipun untuk kasus yang dihadapi oleh Paulus, Silas, dan Timotius tidak hanya hal yang positif, ada banyak hal yang negatif lainnya. Bahkan mereka ditolak ya. Mereka ditolak dan disuruh pergi dari kota Tesalonika, tapi mereka mengucap syukur. Pada akhirnya mereka mengucap syukur karena dampak dari hasil pelayanan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebagai hamba Tuhan kita harus mengucap syukur terhadap pemberitaan pekerjaan firman Tuhan, pekerjaan penginjilan, pekerjaan pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita lakukan. Mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan bagi Anda dan Anda telah menyampaikan firman Tuhan dan orang mendengarkan firman Tuhan itu. Jadi ucaplah syukur karena Anda menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebagai jemaat kita harus hidup, Anda harus hidup sedemikian rupa sehingga firman Tuhan itu mewarnai, menginspirasi kehidupan Anda dan itu menjadi objek pengucapan syukur. Jadi hiduplah sedemikian rupa supaya ya kehidupan Anda itu menjadi objek pengucapan syukur dari orang Kristen lainnya. Jadi orang Kristen, orang-orang lain akan melihat kehidupan Anda dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kehidupan yang diinspirasi dengan firman Tuhan sedemikian rupa sehingga itu menjadi kesaksian dan kemudian menjadi objek pengucapan syukur. Saudara, itu pelajaran pertama pada hari ini. Nah, hal yang kedua yaitu Paulus, Silas, dan Timotius mengucap syukur
kendati jemaat sedang menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Saudara, ini hal yang luar biasa ya, bahwa mereka mengucap syukur meskipun mereka tahu bahwa jemaat yang berada di Tesalonika ini sedang menghadapi penderitaan yang luar biasa. Ya, pada zaman itu penderitaan dari penjajahan, ya, penderitaan yang datang dari lingkungan mereka karena mereka sebagai orang Kristen. Jadi itulah penderitaan yang datang dari suku mereka sendiri, dari orang Yunani sendiri, karena status mereka yang beralih dari orang yang tadinya mengikuti ajaran-ajaran agama-agama yang ada pada saat itu menjadi agama Kristen, menjadi orang-orang Kristen, dan karena itu mereka mengalami penderitaan, ya, mereka mengalami penindasan dari sistem yang ada pada saat itu. Dan meskipun itu terjadi, sekali lagi saya ingin menekankan hal itu, meskipun itu terjadi, Paulus dan tim pelayanannya, Paulus, Silas dan Timotius mengatakan, kami mengucap syukur. Jadi mengucap syukur karena orang-orang Tesalonika menerima firman Tuhan, tetapi juga mengucap syukur meskipun, ya, kendati orang-orang yang ada di Tesalonika ini mengalami penderitaan dan tekanan yang begitu berat. Bapak Ibu, itu terdapat di dalam ayat 14, 15, dan 16. Saya akan membaca ayat 14 bagi kita. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab, jadi kami mengucap syukur senantiasa sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat Allah di Yudea. Jadi menggunakan jemaat-jemaat ada yang di Yerusalem itu sebagai contoh, ya. Sebab kamu telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah yang di Yudea, jemaat-jemaat yang di dalam Kristus Yesus. Jadi jemaat Yudea, orang-orang percaya yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Jadi frasa ini mengatakan, kami mengucap syukur karena kamu mengikuti teladan jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, di mana jemaat-jemaat di Yerusalem itu menderita karena teman-teman sebangsa, jadi orang-orang Yahudi lainnya. Sementara kamu juga menderita, ya, karena orang-orang sebangsamu. Ya, itu terdapat di dalam ayat 14. Jadi Paulus dan tim pelayanannya ingin menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, kami mengucap syukur karena dalam penindasan itu kamu mengikuti teladan yang terjadi orang-orang percaya di Yerusalem yang tetap mempertahankan imannya. Jadi tetap mempertahankan iman dalam kondisi yang sulit. Kamu telah mengikuti teladan jemaat yang di Yudea, orang-orang yang tetap tabah dan tetap setia mengikuti Tuhan meskipun mereka mendapatkan tantangan, ya, bahkan penindasan, penganiayaan dari kaumnya sendiri, dari orang-orang Yahudi sendiri. Nah, dalam kasus kamu di Tesalonika, kamu menghadapi itu penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yunani sendiri. Saudara, di dalam ayat ke-15, ya, nah, ini Paulus menjelaskan tentang penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang yang ada baik di Yerusalem, ya, di Yudea maupun di Tesalonika. Ayat 15 dan 16 mengatakan demikian. Bahkan orang-orang Yahudi itu sudah membunuh Tuhan Yesus. Jadi yang terjadi di Yerusalem, orang-orang Yahudi sudah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi. Jadi yang terjadi demikian, mereka membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Jadi Paulus juga mengalami penganiayaan itu, menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Jadi lingkungannya seperti itu yang terjadi di Yerusalem. Ya, mereka membunuh Tuhan Yesus, mereka membunuh nabi-nabi, mereka menganiaya Paulus dan orang-orang Kristen di sana, dan mereka memusuhi semua orang. Ayat 16 mengatakan demikian. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang ada di Yudea itu, mereka menghalang-halangi pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan kepada bangsa-bangsa lain. Demikianlah mereka telah terus-menerus menambah dosa mereka sampai genaplah jumlahnya, dan sekarang murka Allah telah menimpa mereka
sepenuhnya. Bapak Ibu, ayat 14, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 14, 15, dan 16 menjelaskan tentang bagaimana Paulus dan Timotius dan Silas ini mengucap syukur kendati ya meskipun orang-orang atau jemaat yang dilayaninya di Tesalonika ini mengalami penganiayaan yang berat, penindasan penganiayaan yang berat, dan kemudian dalam keadaan itu mereka tetap percaya, mereka tetap setia kepada firman Tuhan, kepada ajaran Kristiani, seperti yang terjadi dengan orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Dan kemudian Paulus dan tim pelayanannya Paulus mengatakan di dalam surat ini bahwa apa yang terjadi di Yerusalem itu adalah sesuatu yang semakin jahat. Ya, jadi apa yang terjadi itu dibiarkan Tuhan, ya. Mereka menghalangi pemberitaan firman Tuhan, tapi Allah membiarkan itu terjadi, dan semacam nubuat yang dilakukan oleh Paulus di dalam surat ini jadi semacam satu ajaran tentang eksatologi bahwa apa yang dilakukan oleh mereka akan menerima hukumannya. Bahkan mereka telah menerima hukuman itu. Jadi Paulus ingin mengatakan yang terjadi di Yerusalem atau Yudea demikian, mereka telah menerima hukuman itu. Orang-orang yang menganiaya itu telah menerima hukuman itu. Dan ajaran yang sama, prinsip yang sama disampaikan juga kepada jemaat di Tesalonika. Yaitu bahwa Paulus dan Silas mengucap syukur, Paulus, Silas, dan Timotius mengucap syukur meskipun keadaannya yang sulit. Orang-orang di sana tetap percaya, orang-orang di Tesalonika tetap percaya, dan seperti apa yang terjadi di Yerusalem, mereka mengatakan, Paulus, Silas, dan Timotius mengatakan bahwa orang-orang yang menindas itu, yang membuat sampai terjadi penindasan dan penganiayaan bagi jemaat di Tesalonika itu, mereka akan mendapat hukumannya. Nah, dalam keadaan itu pun, saudara-saudaraku, Paulus dan Silas dan Timotius tetap mengucap syukur. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang tadi saya sebutkan bahwa mengucap syukur dalam segala hal, ya, mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan yang baik, ya, keadaan yang senang maupun dalam keadaan yang tidak senang, keadaan yang sulit, seperti apa yang terjadi dengan jemaat di Tesalonika ini. Dalam keadaan itu pun Paulus mengatakan, kami mengucap syukur. Kami tidak putus-putusnya mengucap syukur, ya, tidak putus-putusnya mengucap syukur meskipun keadaan berat yang dihadapi oleh jemaat yang dilayani. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin membaca kembali sekali lagi, saya ingin menyampaikan tentang ayat 18 dari pasal 5, ya, 1 Tesa pasal 5 ayat 18 yang berbunyinya demikian, ya. Nah, dari ayatnya yang ke-16, ya, dari ayat 16 berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Kemudian itu ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Kemudian ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, saya ingin sampaikan bahwa seringkali kita membaca 3 ayat ini kita berhenti di situ, ya. Paling sering kita berhenti di situ. Jadi kita berhenti di mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita berhenti di situ. Kita nggak membaca bagian akhir dari ayat 18 ini. Saya ingin membaca kepada Anda. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ada ikutannya dari ayat 18. Mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya, dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi memang ada ikutannya. Mengapa kita harus mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, ya, dalam keadaan yang menyenangkan maupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, karena itulah yang dikehendaki Allah. Memang dikehendaki Allah itu kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dan seperti tadi saya sampaikan, mengucap syukur itu artinya kita mengapresiasi, menghargai, respect, dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Allah. Ya, telah dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Dan karena itu kita mengucap syukur.
Saudaraku, Raja Daud adalah orang yang mengucap syukur senantiasa. Ya, Raja Daud termasuk salah seorang yang menjadi contoh yang di mana dia mengucap syukur senantiasa. Di dalam Mazmur 34, ini salah satu Mazmur Daud ya. Mazmur 34 ayat 2 inilah testimoni dari Raja Daud, kesaksian dari Raja Daud. Dia mengatakan begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Sebetulnya ini terjemahan kita, aku hendak memuji Tuhan ya. I will give thanks to the Lord ya. Jadi saya akan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya, puji-pujian kepada Tuhan itu tetap di dalam mulutku ya. Jadi tetap ada pada bibirku ya. Di dalam terjemahan lain dikatakan aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, all the time, ya senantiasa, puji-pujian kepadanya, kepada Tuhan itu tetap di dalam mulutku, di dalam mulutku. Puji-pujian kepada Tuhan itu selalu keluar dari bibirku. Itulah kesaksian Raja Daud. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi disinilah Paulus menekankan. Begitulah Paulus menekankan tentang mengucap syukur kendati keadaannya tidak menyenangkan. Sehingga Paulus mengatakan mengucaplah syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa? Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap orang yang hidup di dalam Kristus. Bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang hidup di dalam Kristus, bagi setiap orang Kristen, mengucap syukur karena alasannya sangat sederhana. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dikehendaki Tuhan bagi kita, bagi setiap orang, bagi jemaat di Tesalonika, bagi Anda, bagi kita semua, yaitu mengucap syukur. Mengapa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa artinya firman ini bagi kita? Bahwa gereja di dalam gumul dan juang gereja setiap hari, maka gereja harus mengucap syukur. Jemaat Tuhan harus mengucap syukur. Kalau gereja sudah tidak mengucap syukur, maka itu akan sulit ya, menjadi sesuatu yang membuat ya jemaat atau gereja secara keseluruhan itu melihat hal-hal yang sederhana menjadi hal yang sulit ya, melihat keadaan yang biasa-biasa saja menjadi perjuangan yang berat. Kenapa? Karena tidak mengucap syukur. Hal-hal yang pergumulan dalam berbagai bidang yang dihadapi gereja ya, seolah-olah itu semuanya sangat berat dan sulit untuk diatasi ya. Baik itu masalah finansial, masalah-masalah lain yang muncul di dalam gereja ya, menjadi semakin sulit karena tidak ada ucapan syukur. Jadi gereja harus belajar untuk mengucap syukur, jemaat harus belajar untuk mengucap syukur. Nah, saudara, dalam konteks keluarga dan pribadi setiap orang, maka kita pun harus mengucap syukur. Mengucap syukur sebagai hamba Tuhan, dan mengucap syukur sebagai jemaat. Sebagai hamba-hamba Tuhan kita harus mengucap syukur dan kita mengajari itu kepada jemaat, dan jemaat, Anda sebagai jemaat pun Anda harus mengucap syukur. Saudara sekalian, dengan kita mengucap syukur maka kita berusaha. Kita mengucap syukur, kita berusaha supaya kita keluar, supaya kita tidak dilingkupi ya dengan suasana-suasana sulit. Saya menggunakan istilah ini, keadaan dan suasana-suasana yang sepertinya menyulitkan kita ya, karena tidak ada ucapan syukur. Nah, dengan ucapan syukur kita lakukan, tetapi pada saat yang sama kita berupaya, kita melakukan hal-hal yang lain yang positif supaya kita keluar dari keadaan yang seolah-olah membuat kita tertindas. Atau sekalipun kita dalam keadaan yang sulit, kita dengan ucapan syukur kita, ya dengan rasa syukur, dengan pengucapan syukur, dan kemudian kita langkah ke hal yang berikut untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keadaan sulit yang kita hadapi. Saudara, saya kemukakan tadi bahwa mengucap syukur dalam hal yang positif, yang menyenangkan, mungkin itu semua orang bisa dilakukan. Tapi mengucap syukur dalam keadaan yang sulit itu adalah suatu tantangan.
Tetapi kembali firman Tuhan mengatakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Alasan yang sederhana karena memang Tuhan menghendaki kita malah mengucap syukur. Jadi dalam keadaan sulit, dalam keadaan menyenangkan, kita dalam semua keadaan kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, sebab itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai take away message, sebagai pesan yang bisa kita pegang. Firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita ya bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang mengurusi organisasi-organisasi Kristen, para church, gereja, dan organisasi-organisasi yang melayani Tuhan, maka kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur atas segala pekerjaan yang kita lakukan. Semua program-program kita, pekerjaan-pekerjaan kita harus mengucap syukur tentang apa yang sudah kita lakukan. Tetapi juga firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita juga mengucap syukur terhadap segala keadaan. Mengapa kita mengucap syukur? Karena kembali saya ingin menyampaikan bahwa mengucap syukur itu ada lawan dari mengucap syukur itu adalah menggerutu. Ya, menggerutu. Kalau Anda tidak mengucap syukur berarti Anda menggerutu. Dan menggerutu itu adalah suatu proses di mana Anda tidak menghargai pimpinan Tuhan. Anda tidak mengapresiasi pimpinan Tuhan dalam kehidupan Anda. Karena Anda tidak mengapresiasi, maka Anda menggerutu. Ya, seperti orang Israel, bangsa Israel pada zaman Nabi Musa yang dipimpin oleh Tuhan ya dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, tetapi sepanjang perjalanan mereka menggerutu terhadap kejadian-kejadian yang mereka alami. Ya, jadi apa yang mereka lakukan yaitu tidak menghargai, tidak merespek apa yang sudah Tuhan lakukan. Firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa dengan adanya kita menggerutu, mengomel, itu artinya kita tidak menghargai. Bahwa apa yang terjadi dengan kita itu semua adalah karena desain, karena rancangan Tuhan yang paling terbaik bagi diri kita. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucap syukur, baik dalam keadaan yang menyenangkan. Tentu saja kita puji Tuhan mengucap syukur kalau hal-hal yang menyenangkan terjadi dalam diri kita. Tetapi dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun kita harus mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.